Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Tugu Monumen Nasional ya, yang mana tadi itu saya sudah mengunjungi tapak tilasnya di kediaman Jiong Qi Siong. Dulunya beliau itu meminjamkan rumahnya kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Saya sedang berada di Tugu Monumen Nasionalnya. Di balik dari Tugu Monumen Nasional ini dan juga tapak tilas rumah Jiong Qi Siong yang dipinjamkan kepada Bung Karno untuk sekedar merumuskan proklamasi, itu memiliki banyak cerita. Pada waktu itu, negara Jepang pada saat itu mengalami kegentingan di mana Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh sekutu. Inilah rumah singgah Bung Karno dan Bung Hatta, tepatnya di daerah Kalijaya 1, tidak jauh dari Tugu Proklamasi. Pemilik rumah ini pada waktu itu bernama Jiao Qi Siong yang memperbolehkan atau mengizinkan rumahnya dijadikan sebagai rumah singgah sementara Bung Karno dan Bung Hatta demi persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dua kamar di bagian depan rumah. Sebelah kanan pintu masuk adalah kamar Bung Karno beserta keluarganya, sementara di sebelah kiri adalah kamar Bung Hatta seorang diri. Karena pada waktu itu Bung Hatta belum menikah, sesuai dengan janjinya Bung Hatta bahwa beliau tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ini kamar Bung Karno berarti ini ya? Bung Karno.
kenang-kenangan dari Universitas Siliwangi. Coba tuh, kenang-kenangan dari Universitas Siliwangi. Panitia Nasional Touring Bela Negara. Oh ini mah berarti bukan ya Bu ya? Oh tapi buat ibu tidur itu mah ya? Oh rumah sakit. Ini tuh ibu kakek ibu. Oh jadi Jiao Qisiong itu kakeknya ibu ya? Yang punya rumah ini ya? Iya soalnya saya baca-baca ada tuh nama Jiao Qisiong tuh. Peristiwa Rengas Dengklok adalah momen bersejarah di mana tokoh organisasi berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Karena sebelumnya Bung Karno dan Bung Hatta merencanakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan diumumkan pada Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang menjadi Monumen Nasional atau Monas. Namun pada akhirnya diputuskan untuk membacakan proklamasi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kira-kira beberapa berarti Pak Karno itu 2 hari. Keputusan diubahnya lokasi pembacaan teks proklamasi tersebut karena ada pengumuman acara lain di lapangan Ikada dan tentara Jepang berjaga-jaga untuk mencegah potensi kericuhan di sana, termasuk saat pembacaan naskah proklamasi. Oleh karena itu, rumah Bung Karno menjadi lokasi yang lebih aman dan strategis. Kalau manggilnya aku berarti itu Bendera merah putih sebagai lambang pusaka dari negara Republik Indonesia sudah mulai dikibarkan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok. Sementara pemuda di Jakarta itu belum mendapatkan informasi dari Rengas Dengklok. Yusuf Kuto dikirim untuk berunding dengan para pemuda di Jakarta. Akan tetapi beliau hanya berhasil bertemu dengan Wikana dan Ahmad Suparjo. Mereka berdua dikirim ke Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur. Sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo langsung mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan nomor 56, tepatnya di kediaman Bung Karno. Pada tengah malam, rombongan dari Rengas Dengklok sudah tiba di Jakarta. Mereka memiliki rencana untuk melanjutkan peristiwa penting berikutnya. Peristiwa bersejarah ini mencapai puncaknya ketika pernyataan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara resmi dikumandangkan. Teks proklamasi ini disusun oleh sejumlah tokoh besar termasuk Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Sayuti Melik. Dalam penyusunan teks proklamasi ini, Sayuti Melik memiliki peranan penting. Ia bertugas mengetik naskah menggunakan mesin tik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Dr. Herman Kandel.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, acara pembacaan proklamasi dimulai di kediaman Soekarno pada pukul 10. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan pidato singkat dan tidak menggunakan naskah tertulis. Para pemuda juga turut serta dalam proses perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep teks proklamasi secara sah dirumuskan oleh Bung Karno sebagai julukan proklamator, karena beliau yang menuliskan, merumuskan, sekaligus membacakan teks proklamasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang posisinya sedang berkunjung ke salah satu rumah bersejarah, yaitu rumahnya Jiao Qi Xiong. Ya, Jiao Qi Xiong itu adalah orang yang dulunya meminjamkan rumahnya kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk sekedar urusan merumuskan teks proklamasi. Ya, jadi disinilah rumahnya dulu itu ya. Jadi kalau misalkan ada cerita sejarah yang versinya beda-beda, di mana Pak Karno dan Bung Hatta merumuskan teks proklamasi, ya di sini gitu. Jadi inilah rumahnya ya. Bangunannya juga masih bangunan zaman dulu ini, zaman tahun 45. Ubinnya coba tuh, ini ubinnya masih asli ya. Ubinnya itu masih asli dari Batak. Ya kan, akhirnya kita sudah selesai mengunjungi rumah singgah dari Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu di rumah tempat kediaman Bapak Jiao Qi Xiong namanya tuh ya. Jadi beliau meminjamkan rumah untuk sekedar Bung Karno dan Bung Hatta merumuskan teks proklamasi. Jadi nggak jauh dari tempat tugu proklamasi. Jadi kalau kalian ingin mengunjungi atau berkunjung ke tempat tugu proklamasi, jangan lupa mampir dan lihat-lihat sekedar rumah singgah Jiao Qi Xiong yang dipinjamkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk sekedar merumuskan teks proklamasi 1945. Merdeka!